Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel sama gue Dwi dan gue Budi Sulisi Bobo. Nah, jadi kalau misalkan kemarin-kemarin kalian udah ngeliat video-video YouTube-nya Fubers, yang minggu lalu baru aja kita kenalan sama anggota-anggota Fuber, beberapa anggota Fuber. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang sesuatu yang lagi trending topik di Indonesia. Apa tuh Mas Bud? COVID-19. Nah, terus kita mau bahas tentang apa ya sih di COVID-19? Nah, kita mau bahas tentang itu loh, jenazah yang ditolak, jenazah COVID yang ditolak oleh warga-warga. Oh iya, jadi itu beritanya sempat ada di minggu lalu gitu ya. Iya. Di salah satu berita yang ada di Kompas dan Liputan6.com. Jadi hari ini kita bakalan mengeluarkan pendapat kita gitu tentang gimana sih menurut kita jenazah yang ditolak itu dan gimana sih masyarakat seharusnya bersikap gitu ya Mas Bud? Iya benar. Jadi daripada kelamaan yuk kita ikutin videonya. Oke. Nah kalau misalnya, kan gue cerita dikit ya Mas Bud. Kan kemarin itu minggu lalu yang gue baca di berita itu, jadi jenazahnya itu ditolak adalah seorang suster. Iya. Dan itu ada di Semarang kalau nggak salah. Oh, ada di Semarang. Ada di Semarang. Nah itu yang menolak itu sebenarnya bukan warga-warga setempat, tapi dari RT, sesepuh dan ada RW-nya gitu. Itu yang gue baca gitu. Nah, menurut lu sendiri nih Mas Bud, gimana seharusnya kita sebagai warga bersikap sama misalkan tetangga kita ada yang nauzubillah gitu. Maksudnya semisal tetangga kita ada yang jadi jenazah COVID, terus gimana sih kita harusnya cara bersikap kita? Menurut pribadi gue juga nggak masalah sih sebenarnya kalau jenazah itu dikuburin di tanah di sekitaran rumah kita juga. Lagian juga kan itu udah ada peraturannya dari pihak rumah sakitnya yang lebih ngerti. Terus juga mereka juga mengkuburkannya hanya beberapa orang aja, jadi nggak disaksikan orang banyak kan gitu. Nah kalau menurut lu gimana nih Wi? Menurut gua sih ya sepaham dengan yang tadi lu sebutin. Dan gue juga mikirnya kayak kenapa sih kita harus memperlakukan jenazah itu kayak gitu. Soalnya kan mereka sebenarnya bukan aib kan. Dan nggak ada satu orang pun di dunia ini gue rasa nggak ada yang mau jadi korban COVID-19 gitu. Dan coba kita memposisikan diri kita di keluarganya mereka gitu kan, kayak lu punya adik atau punya kakak jadi korban COVID, terus orang-orang di sekitar lu tuh nolak gitu, kayak sakit banget gitu kan. Iya, makanya kayak ya coba berpikir untuk rasional. Dan nambahin juga tadi Mas Bud juga udah bilang kayak proses pemakamannya itu kan sesuai dengan protokol yang dianjurkan oleh WHO gitu kan. Jadi sebenarnya kita tinggal berikhtiar dan berdoa aja sebenarnya kalau misalkan ada yang kayak gitu. Ya nggak sih Mas Bud? Iya. Jadi kayak maksudnya ya lebih terbuka lagi lah gitu, jangan kayak bukannya malah kita jauhi atau hindari, iya, aturan kita bantu lah kan gitu. Itu jauh lebih baik. Iya betul. Ya maksudnya menjauh sih jangan, tapi tetap jaga jarak. Dan maksudnya sebenarnya kan ini kita itu manusia melawan virus ya, nggak sih? Iya. Bukan seharusnya manusia melawan manusia kan? Nah, iya, yang dijauhi kan virusnya, bukan betul. manusianya. Jadi kalau misalkan kita menolak jenazah COVID itu kayak keliru banget, karena harusnya kita yang sama-sama perangin ini virus, tapi malah kita sendiri gitu yang membunuh saudara kita, istilahnya gitu. Aku mau nanya nih, kan penguburan jenazah COVID-19 ini kan udah sesuai proses, dilaksanakan sesuai proses kan gitu. Kenapa sih yang nguburin itu masih pakai APD? Kenapa yang nguburin masih pakai APD padahal udah dikuburkan secara dengan protokol WHO gitu. Nah, iya. Jadi kalau menurut dari artikel yang gue baca di alodokter.com itu sebenarnya gue ceritain sedikit dulu ya Mas Bud. Iya, nggak apa-apa. Jadi jenazah yang sudah meninggal itu diurus dengan protokol dari Kemenkes dan WHO gitu. Udah pokoknya diproses segala demikian rupa, jadi
udah pokoknya tuh jenazah udah aman untuk dikuburkan gitu kan. Nah, kenapa kalau misalkan udah aman terus kenapa orang-orang yang mau kuburkan itu harus pakai APD? Nah, gitu. iya itu pertanyaan sih. Nah, karena sebenarnya kalau misalkan jenazah itu kan kemungkinan kecil untuk menularkan virus itu kan, karena udah tadi diproses dengan standar WHO dan lain-lain. Justru kan yang sekarang jadi ancamannya adalah orang-orang yang masih hidup itu kan. Nah, iya, jadi kenapa harus pakai APD? Karena dia kan berhubungan sama orang yang terkena COVID, walaupun itu udah jadi jenazah. Tapi kan virusnya masih menyebar di orang yang hidup itu dong. Nah, itu dia kenapa pakai alat APD adalah untuk menghindari atau meminimalisir virus yang dia bawa dari si jenazahnya itu. Gitu. Jadi buat ini aja ya, buat jaga-jaga aja ya sebenarnya itu, buat wanti-wanti aja biar virusnya nggak menyebar. Iya betul, biar lebih hati-hati aja gitu kan. Sebenarnya jenazahnya itu sendiri udah aman karena dari yang artikel itu juga, jadi disebutkan kalau misalkan belum ada kasus yang menyebutkan bahwa virus corona itu tersebar dari jenazah gitu. Jadi kita nggak punya alasan untuk menolak keberadaan si jenazah COVID-19 ini gitu kalau menurut gua. Berarti udah aman dong Mbak ya? Maksudnya udah, kita nggak usah takut, nggak usah gimana sih, nolak lah. Kalau ada jenazah COVID harusnya kita juga bantu gitu. Iya, ya harus kita terima gitu. Yang penting kan kita udah ikhtiar untuk menjaga jarak dengan, sebenarnya kan yang tadi gue udah bilang ya, virus itu kan menyebar itu lebih banyak pada orang-orang yang masih hidup gitu. Jadi kalau misalnya ada di jenazah yang udah jadi korban COVID, ya kita mempersilakan lah gitu kan. Maksudnya jangan menolak yang sampai gimana banget gitu. Terus udah gitu, yang pengen gue sampein di sini adalah kita kan udah tahu kalau misalkan jenazah itu diproses dengan sedemikian rupa, udah sesuai banget dengan standar WHO dan lain-lain gitu kan. Jadi kita sebagai masyarakat seharusnya lebih bijaksana lagi gitu untuk menentukan pilihan, bukan cuman terprovokasi sama hoax yang beredar kalau misalkan ada jenazah COVID tuh nanti gitu. Terus akhirnya kita menolak itu sebenarnya gitu kan. Lagi-lagi gue tekanin di sini kalau misalkan sekarang itu kita lagi menghadapi wabah yang seharusnya manusia melawan virus, bukan manusia melawan manusia gitu. Jadi cobalah hidup dengan menjadi manusia yang memanusiakan manusia gitu. Kalau menurut lo gimana Mas Bud? Nah kalau gue cuma mau menambahkan lo aja nih. Kalau menurut gue sih kita lebih tenang, jangan panik. Ya selebihnya sih ya sama kayak pendapatnya Mbak Dwi tadi, kayak gitu aja. Berarti intinya jangan panik dan jangan terprovokasi sama hoax yang di luar ya. Data berita-berita yang kita dapat juga tetap harus kita serap gitu dan harus kita olah dulu itu benar atau enggak gitu. Nah mungkin itu aja kali ya pembahasan kita kali ini. Jadi pesan gue terakhir semoga kalian bisa lebih menerima keadaan sih kalau kata gue gitu. Jangan terlalu yang parno dan panik banget sampai kita mengesampingkan kemanusiaan yang kita punya gitu. Mungkin itu aja video yang bisa kita sharing sama kalian hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan kalau misalkan ada saran atau kritik atau ide buat kita bikin ya Mas Bud, boleh kalian tulis di kolom komentar. Pokoknya insya Allah sebisa mungkin kita melakukan apa yang kalian sarankan gitu. Ya sekali lagi semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.